Jadi mungkin kayak semacam gini, apapun yang terjadi pokoknya bungkam mereka, karena mereka lah yang bisa membongkar kebenaran ini, kan gitu. Ini sebenarnya yang membuat kemudian peta pertempuran digeser. Jadi saya jauh-jauh hari sudah tahu ini. Iya. Ketika Roy dibungkam, ketika Rismon dibungkam, ketika Tifa dibungkam, akan muncul 1000 Roy, 1000 Rismon, 1000 Tifa. Saya pastikan itu. Dokter, ini kan sebenarnya kalau kita baca kan pertarungannya sepertinya seperti yang saya katakan tidak di situ lagi. Kita ribut mengenai soal ijazah, hak publik dan lain sebagainya. Ya oke, itu silakan Anda terus tuntut sampai kiamat, kira-kira begitulah. Yeah. Tetapi yang dilakukan oleh penyidik Kamnek Polda Metro ini adalah Anda sudah ada terpenuhi pasal penghasutan misalnya. Anda terpenuhi pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dan lain sebagainya. Tapi intinya mereka akan berkata bahwa ini nothing to do dengan pembuktian ijazah palsu lagi. Tapi ini adalah sebuah tindak pidana yang terlepas dari itu. Yeah. Maka yang terjadi adalah kan permainan digeser dan Anda akan sibuk gitu. Apalagi ini mohon maaf ya Dokter Tifa. Apalagi kemudian tiba-tiba mereka menggunakan tangan besi. Karena ancamannya di atas 5 tahun, ya saya tahan dulu begitu, biar tidak bisa kemana-mana lagi. Itu maksud saya apa yang akan Anda lakukan? Saya ya, yang jawab saya ya. Jadi begini ya, risiko perjuangan itu kan memang berat. Ya, makanya yang mau berjuang menegakkan kebenaran itu sangat sedikit. Apalagi kita tahu bahwa yang sedang kita bongkar potensi kejahatannya ini adalah orang yang memang selama 10 tahun ini suka sekali menggunakan abuse of power. Ya. Nah, tetapi apakah kemudian saya dan mungkin teman-teman yang lain takut? Kalau kami takut dari sejak awal kami tidak melakukan ini. Tetapi apa? Apa artinya saya diberikan otak cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya saya diberikan tugas sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang peneliti? Kalau saya diam saja. Artinya itu kalau saya sebagai orang yang dikarunia otak cerdas, sebagai orang yang diberi tugas Allah menjadi peneliti, lalu saya diam saja, Allah sendiri akan melaknat saya sebagai setan bisu. Ya, nah, apakah saya takut hukuman dunia lebih takut dibandingkan hukuman akhirat? Buat saya tidak. Apalagi di usia saya yang sudah melampaui setengah abad. Ada satu kata dari Pak Abdullah Al-Qadiri. Kami bertemu baru sebentar, tapi banyak sekali kata-kata dari beliau yang saya jadikan sebagai sebuah hikmah ya. Satunya begini, dokter, kita bersama-sama karena saya itu hanya menginginkan akhiratul hasanah. Itu saya ingat sekali. Itu kata kunci, akhiratul hasanah. Untuk apa sih kita mulia di mata orang dengan harta triliunan tapi didapat dari merampok harta rakyat? Untuk apa kita punya rumah megah 12.000 meter persegi dengan bunker yang dipesan khusus di bawahnya? Untuk melindungi siapa? Malaikat tidak akan bisa, orang tidak akan bisa terlindungi oleh malaikat dengan bunker. Nggak bisa. Karena kebenaran itu ketika sudah mulai membuka, maka dia akan menempuh jalannya. Walaupun jalan itu sangat sakit, sangat sulit. Orang-orang mulia, orang-orang alim, ulama, apalagi nabi-nabi merasakan itu semua. Ya, kalau itu cuma katakanlah yang termul-termul itu katakan ya,
Wah, itu takut tuh, nangis tuh dokter Tifa itu. Karena sebentar lagi akan dikasih baju Shopee gitu kan. Dikasih rompi orange. Kalau saya tuh cuma takut dikasih baju rompi, dari sejak awal saya tidak berbunyi seperti ilmuwan yang lain. Bisu aja, diam aja di dalam kampus, di dalam rumah, ya kan? Diam aja, selamat dia di dunia. Tapi apakah selamat dia di akhirat? Saya lebih baik memilih saya selamat di akhirat. Ketika saya bertemu dengan Allah, jawaban saya tegas. Saya dalam sisa hidup saya menegakkan kebenaran. Seperti itu. Dan saya kan kekhawatiran saya apa sih? Anak-anak kan dijaga sama Allah, ya kan? Nah, saya apapun risikonya, apapun yang terjadi, saya sudah ditugaskan Allah untuk menegakkan kebenaran soal ini. Karena ini bukan soal marwah kita, masyarakat, orang, itu marwah bangsa. Dan bagaimana kita menulis sejarah dengan begitu buruk, dengan kepalsuan-kepalsuan yang kemudian dilegitimasi. Sekarang nih, pertanyaan saya, tadi kita Abang Refli Harun sudah sampaikan bahwa ini pertempuran digeser, bukan lagi soal ijazah. Kenapa? Karena sudah jelas kok ijazah itu palsu. Ya, saya punya bukti baru loh. Saya mendapatkan satu tumpuk dokumen fresh ya dari seseorang insinyur lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Lulus tahun 1985, wisuda tahun 1985. Oke. Saya terperanjat. Kenapa? Ijazahnya begitu indah. Ijazah sarjana insinyur kehutanan UGM, ijazahnya begitu indah. Dan ternyata Universitas Gadjah Mada, saya yang kemarin agak kecewa, saya menjadi bangga dengan melihat dokumen itu, melihat ijazah itu. Karena ijazah itu selain indah, ternyata UGM itu betul-betul mempersiapkan bagaimana supaya ijazah itu tidak dipalsukan. Dan terus terang ijazah itu sangat berbeda dengan yang kita lihat di internet selama ini. Ya, nah saya hari ini mendapatkan lagi spesimen fresh, ya, bahwa ternyata UGM itu di kurun waktu antara sekitar tahun 80 sampai 85 itu ternyata kan mengeluarkan 2 ijazah. Ternyata mengeluarkan 2 ijazah loh, ya. Ini saya baru dapat spesimen fresh. Bahwa ternyata dalam kurun waktu 1980 sampai 1985 dan mungkin lebih ya, itu di antara kurun waktu itulah yang kata orang itu dia mengklaim dia mahasiswa ya dan lulus tahun 85. Ternyata UGM itu mengeluarkan 2 ijazah. 2 jenis ijazah. 2 jenis ijazah. Satu sarjana. Satu sarjana, satu lagi sarjana muda. Nah, ini ya. Ternyata ya spesimen yang dibuat kata Betor Suryadi itu dibuat di UPP ya, itu ternyata spesimen sarjana muda. Dan yang relatif mudah dipalsukan. Karena ada, saya lihat, oh ternyata UGM betul-betul menggunakan layer-layer untuk ijazah sarjananya yang sulit sekali untuk dipalsukan. Ya, karena itu metode atau teknologi atau teknik pembuatan ijazah itu saya gunakan pada buku-buku saya. Jadi buku-buku saya kan saya sudah menerbitkan 4 buku ya. Itu saya juga menggunakan teknik itu supaya tidak bisa dipalsukan. Jadi ada teknik-teknik pencetakan tertentu. Itu yang hanya orang yang tahu saja. Tekniknya tuh 4 layer ya. Dok, di tengah-tengahnya itu ada emboss. Nah, emboss itu kunci, dia tidak bisa dipalsukan. Oke, Dok, satu hal ya. Ini untuk memastikan saja. Pada tahun 85 itu kalau tidak salah ada 2 wisuda. Oh, 3. Kalau ada 3 wisuda ya. 3 wisuda tahun 85. Apakah 3 wisuda itu sama semua ijazah kehutanannya? Oh, tentu saja sama. Jadi spesimen dari kertasnya itu sama, nggak mungkin. Makanya saya impress gitu loh. Ini ijazah sarjana itu indah sekali dan sangat multi layer ya. Jadi ada emboss yang itu nggak mungkin dipalsukan. Ya, karena itu pakai mesin yang sangat mahal. Itu embossnya letaknya di tengah, di tengah-tengah kertas. Di tengah-tengah kertas ya, itu pakai teknik khusus itu gitu. Terus ada macam-macam lah, ada guratan kertas-kertas di dalam. Itu yang nggak mungkin ijazah itu dipalsukan. Sehingga menghasilkan sebuah ijazah yang sangat indah, sangat agung gitu loh, dan sangat sulit dipalsukan. Tapi kalau sarjana mudanya, nah ini hari ini saya dapat. Ini ada suami istri yang dengan murah hati mengirimkan kepada saya ijazah mereka. Fotokopi tentunya ya? Enggak, ijazah asli. Asli. Dengan kata-kata tolong balikin, enggak? Ya, beliau mungkin ingin sekali membantu saya untuk menegakkan kebenaran. Sampai yang asli dikirimkan. Ya, sudah saya terima hari ini.
Oke. Suami istri ini yang satu. Nanti di belakang kita numpang lihat juga ya. Nah, tapi saya enggak, ini karena saya mau akan guna ya, saya mau spill aja. Satu sarjana muda. Nah ini saya melihat, oh ini dia. Oke. Orang-orang yang mohon maaf ya, punya kecerdasan, punya wawasan dan segala macam tuh dia tidak berpikir ke situ. Sembarangan saja. Namanya juga kan kalau kebenaran ya, Allah itu ada lagunya, engkau sarjana muda. Ya, jadi apa namanya? Ini sebenarnya yang membuat kemudian peta pertempuran digeser. Dari saya jauh-jauh hari saya udah tahu ini. Iya. Kenapa? Iya, targetnya itu memenjarakan kami, kan gitu targetnya. Jadi mungkin kayak semacam gini, apapun yang terjadi pokoknya bungkam mereka. Karena mereka lah yang bisa membongkar kebenaran ini, kan gitu. Masalahnya nih, saya bukan ingin menonjolkan diri ya, wong nan sama juga jadi korban ya. Maksudnya gini, RRT, Roy, Rismond, Tifa, udah mentok. Artinya siapa lagi? Siapa lagi? Udah mentok, maksudnya dari sisi keberanian, dari sisi argumen-argumen saintifik yang sulit untuk dibantah. Mau siapa lagi? Artinya kalau 3 orang ini dibungkam, nggak ada lagi orang yang akan berani. Itu kalkulasi sederhana sekali. Jangan salah. Kebenaran itu punya jundullah, punya pasukan Allah. Ketika saya udah ingatkan ya, ini saya ingatkan. Ketika Roy dibungkam, ketika Rismond dibungkam, ketika Tifa dibungkam, akan muncul 1000 Roy, 1000 Rismond, 1000 Tifa. Saya pastikan itu. Karena ini adalah milik Allah. Allah sendiri yang sudah membuka itu. Sehingga nanti akan bermunculan anak-anak muda, milenial, zilenial yang jauh lebih cerdas daripada kami, jauh lebih melek teknologi daripada kami, yang akan menyampaikan hasil penelitian mereka. Jadi nggak ada artinya membungkam Roy, membungkam Rismond, membungkam Tifa. Nggak ada artinya. Karena kami ya para ilmuwan itu tidak bisa dibungkam secara fisik. Karena kami lebih daripada fisik. Suara kami itu menembus tembok. Suara kami menembus tembok. Kami nggak dikasih laptop, nggak dikasih HP. Suara kami tetap bisa menembus tembok. Kenapa? Kebenaran yang keluar dari tembok itu. Jadi jangan pernah berpikir, walaupun di dunia, di negara yang hukum seperti ini, di mana hukum menjadi alat untuk memelihara kekuasaan itu akan menang terus, tidak bisa. Sejarah ribuan tahun sudah membuktikan kebenaran itu selalu menang. Dibungkam mau seperti apapun, kebenaran itu selalu menang, dan kezoliman itu selalu mendapatkan hukumannya di dunia, bukan cuma di akhirat. Ya, itu ingat itu baik-baik kepada semua orang yang sekarang ini menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan hukum untuk membungkam kebenaran. Oke, Bro Al-Kathiri. Ya. Saya lebih tertarik kalau Bro bicara juga mengenai hal yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Perjuangan tidak hanya hukum, tapi perjuangan non hukum itu barangkali juga menjadi penting. Iya. Karena advokasi itu kalau perang tuh sudah harus perang semesta. Betul. Silakan. Ya memang banyak kelompok-kelompok masyarakat ya, bahkan NGO dan sebagainya, termasuk purnawirawan dan sebagainya, itu concern dengan masalah ini. Dan mereka bergerak tentang ini. Bahkan mereka akan mempertanyakan saya dengar ya kabar, mempertanyakan ke Kapolri dan sebagainya gitu loh. Kok terjadi carut marut seperti ini? Dan ini kan bukan 1-2 orang, tapi ini kan masalah bangsa Indonesia, ya kan? Makanya kalau kita perlu juga ya, yang penting buat saya sekarang ini, kita harus mengcounter yang namanya Khairul Anam itu. Khairul Anam itu kan tadinya di Komnas HAM. Yeah. Waktu kilometer 50 kan dia ngomong semua apa-apa yang dia mau persis seperti ini. Yeah. Masa dia bercerita tentang proses ini polisi dan sebagainya, dan itu kami tidak terlibat loh, kami sudah pulang itu. Yeah. Jadi mereka berdiskusi sendiri ini, berdiskusi ria ini, itu nggak ada kami. Tapi kan dia harus menceritakan. Dikatakan oleh pelapor waktu itu Pendumas mengatakan demikian. Nggak disampaikan sama dia. Jadi seolah-olah semuanya itu proses polisi aja. Saya tanya,
dia ini sebagai Kompolnas, apa humasnya polisi ini saya bertanya. Gitu loh. Ini kan bukannya Kompolnas dari dulu begitu fungsinya. Lah Kompolnas itu kan dalam kasus Sambo, dalam kasus KM 50. Artinya kan Kompolnas itu kan didirikan, dipercaya bahkan itu dengan uang rakyat, dengan APBN, itu untuk mengontrol kepolisian. Ya, tapi bukan menggongli ingat nggak dulu Benny Mamoto dalam kasus KM 50? Lah, belum apa-apa udah membenarkan aja dia. Lah itulah masalahnya, Bang. Cuma masalahnya gini, ada sesuatu keanehan ya kemarin. Yang saya bilang Perkap, saya kan ada Perkap nomor 10 udah. Itu mereka bilang ada Perkaba katanya lawyernya sana. Perkaba itu peraturan Bareskrim. Iya kan? Wow, seolah-olah memberi kesan bahwa saya itu tidak terupdate gitu loh. Iya. Saya bilang bacakan. Di stop sama ketua. Bacakan isinya. Perkaba itu SOP. Iya. SOP dari SOP dari kayak. Dan itu bukan nggak bisa setingkat Perkaba nggak bisa bikin. Lah apalagi Perkab di atasnya kan. Iya. Kan bertentangan dan Perkab itu masih ada. Dan yang menarik pada saat saya mau bicara tentang Perkab baru bicara terus dikatakan wah kami sudah tahu Perkab nggak usah dibacakan. Kan aneh. Itu bukan substansi. Ya saya agak protes. Ini substansi. Ini yang saya mau bicarakan ini substansi. Saya keberatan kalau saya tidak boleh membicarakan ini. Tapi tetap dilarang. Bukan, saya bilang kami sudah tahu masalahnya. Enggak, akhirnya tetap tidak dibacakan. Saya bacakan. Oh, dibacakan. Oh ya harus dong. Iya. Pasal berapa yang dibacakan itu? Anda kayaknya nggak kenal Malkatiri ya? Baru kenal sekarang. Baru kenal sekarang. Ini. Saya ngerti nggak? Iya. Ya kan, saya nggak bisa dibelokkan. Saya ini kalau seandainya sama mau dengan mobil tronton yang nggak power steering berat untuk dibelokin gitu. Saya bukan nyombong ya, cuma ini cerita aja. Satu hal lagi, saya bilang kalau Anda mengatakan Anda mengetahui, ya kan, lah bagaimana? Apakah tamu-tamu ini juga mengetahui isi Perkap itu? Saya itu perlu nyampaikan ke mereka. Di mereka ada DPR, ada Komnas HAM dan sebagainya. Ya, kayaknya. Dugaan saya, jangan sampai Al-Katiri bicara Perkap, karena selama ini kan sudah saya gaungkan. Coba ditayangkan Perkap itu, ya kan? Nanti saya. Anda ngerti. Saya mungkin saya bacakan Perkapnya ya, biar Al-Katiri tidak tanya terus, ya kan? Pasal 10 Perkap nomor 10 tahun 2019. Ya. Itu 2009. 1. Tata cara permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah sebagai berikut. A. Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalapfor Polri ya, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. B. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis. Tolong digarisbawahi wajib gitu. Ya, wajib. Formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. Langsung ayat 2. Silakan. Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, Kalapor ya, Kepala Laboratorium Forensik Polri meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 hari kerja. Mungkin dalam hal ini harus permintaan dilengkapi 14 hari. Ya, permintaan dari Ditipidum mungkin ya, atau dari Bareskrim mungkin ya. Bukan dari laboratorium. Enggak, maksudnya permintaan ke laboratorium itu dari Bareskrim ke biasanya penyidik ya. Iya. Penyidik meminta meminta ke Lab Force ya kan. Lab Force ini ada batas. Persyaratan itu harus dilengkapi, persyaratan formil maupun teknis. Kalau tidak, dalam 14 hari mereka harus respon balik. Dikembalikan harus balik. Jadi kayak apa ya, P21, P18 itu. Itu dua kali 14 Setelah hari. 2 kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dipenuhi, Lab 4 Polri akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan. Ya, berarti betapa pentingnya persyaratan itu kan. Ya, permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Pasal berapa lagi, Bro? Pasal 80. Pasal 80. Kan kemarin dulu saya 84 itu kan produk cetak. Ya. Saya kembalikan ke dokumen aja ya. Tapi dua-duanya sama. Pasal 80.
Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Wajib lagi kan? Wah ya. Iya. Wajib ini berarti pakai wudhu ini ya. Iya. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. Iya. Laporan polisi. Itu syaratnya. Iya. Padahal harus ada laporan polisi. Padahal laporan polisinya belum ada. Belum ada. Iya. Ini kan masih Dumas. Iya. BAP saksi tersangka atau laporan kemajuan belum ada juga. Itu lebih begini loh. Kenapa harus ada BAP tersangka dan itu? Karena barangkali di dalam pemeriksaan itu ada tambahan-tambahan surat dan sebagainya. Dan tersangka jangan lupa ya. Tersangka itu diperiksa paling akhir. Berarti pemeriksaan itu bukan di awal tapi di akhir. Lalu BA ya, pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. Azan ya? Dan autentikasi dokumen pembanding. Iya.